Oke, jadi balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin kemampuan penalaran umum gitu ya. Di part 3. Sebulan lagi Ramadan, kalian akan mendengar suara-suara mengaji ketika gue buat video. Karena udah gue jelasin juga di series SNBT 2025. Gue sengaja bikin video pas orang ngaji gitu ya kan. Sehabis gue ngaji juga tentunya. Orang ngaji kan sampai jam 11 malam kan. Gue ngaji kan menjelang maghrib sama habis tarawih gitu. Seusai itulah gue membuat video. Memang untuk mengenang Ramadan, karena kita kan nggak tahu ya kapan kita akan bertemu dengan Ramadan kembali gitu. Bukan pesimis, tapi who knows gitu. Gue cuman mengenang apa yang bisa dikenang gitu ya. Dokumentasi itu penting banget. Jadi langsung saja kita ke part 3. Nah, tuh, sit. Di sini kita baca pelan-pelan, resapi gitu karena nomor 11 ini ada agak tricky. Kita coba lihat. Apabila dapat menyelesaikan tugas kuliah sebelum akhir minggu, maka X pergi memancing gitu ya. Apabila tidak mengikuti kegiatan magang di kampus, maka X tidak melengkapi syarat pendaftaran magang minggu ini gitu ya kan. Apabila X tidak pergi memancing di danau atau X melengkapi syarat pendaftaran magang minggu ini. Jadi begini, kalau gue bisa ceritakan ini, gue bisa ambil kesimpulan langsung ke D gitu. Karena pilihannya, kalau dia bisa menyelesaikan tugas, maka dia memancing, maka dia nggak bisa ikut magang di kampus. Dan pada akhirnya dia nggak bisa mengikuti syarat pendaftaran magang minggu ini gitu. Jadi kalau dituliskan matematikanya seperti ini. Ketika A, maka B. Nah, yang di bawah itu ketika tidak C, maka tidak D. Gitu. Nah, hubungannya yang premis ketiga itu apa? Hubungan premis ketiga itu adalah X tidak pergi memancing ya, tidak pergi memancing atau X melengkapi syarat pendaftaran magang minggu ini. D gitu. Paham ya? Jadi pada intinya kalau navigasi negasi B gitu ya, ini negasi, intinya tidak gitu ya, negasi B, maka itu akan D gitu loh, atau D gitu. Jadi kalau kita bisa pasangkan antara A dan D gitu ya kan, A dan C gitu ya. Nah ini kan A nih, ini A, ini C, maka kita bisa katakan negasi A atau C. Nah gampang ya kalau kita pakai rumus logika matematika gitu, tapi kan nggak mungkin juga gitu ya kan, kita ngitung rumusnya dulu, kita pakai modus apa, pakai kesimpulan apa, enggak kan. Kayak kita memikirkan rumus itu pasti membutuhkan banyak waktu gitu. Seenggaknya kalian bisa mengetahui ada soal bentuk seperti ini, kita bisa ibaratkan, kita bisa melogikakan gitu. Tapi kalau menurut kalian lebih gampang dengan rumus, silahkan, gue tidak melarang. Tapi menurut gue kalian harus meresapi bagaimana ceritanya gitu kan, pelan-pelan. Kayak gitu ya, aman banget, aman banget gitu. Nomor 12. Jika terjadi letusan gunung berapi, maka kondisi cuaca akan buruk. Jika cuaca buruk, nah ini kan udah gampang banget. Ini kan A, maka C, maka B, ketika B, maka C gitu kan. Premis ketiga yang ditambahkan akan mendapatkan simpulan. Letusan gunung berapi mengakibatkan kondisi kesehatan masyarakat terancam gitu ya. Letusan gunung berapi maka kesehatan akan terancam gitu kan. Maka bisa kita katakan bahwa jika tingkat polusi udara meningkat, nah berarti kan polusi ini diakibatkan dari apa? Letusan tadi itu. Maka kesehatan masyarakat akan terancam tuh. Kalau pakai logika biasa gitu, nggak pakai rumus itu kan, padahal ini ya modus tollens biasa gitu. Logisnya biasa, aman banget. Syarat menjadi diploma di negara berkembang adalah harus menguasai beberapa bahasa asing dan menguasai ilmu hubungan internasional. Nah, di sini udah mencangkup semua dan beberapa nih ya. Kita harus pelan-pelan. Beberapa mahasiswa, catat beberapa mahasiswa
Jurusan HI menguasai lebih dari satu bahasa asing. Beberapa. Jadi ada yang tidak menguasai lebih dari satu bahasa asing. Paham ya? Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah semua mahasiswa semua. Gua ada tipsnya. Ketika ada semua, ada beberapa. Kesimpulannya itu pasti beberapa. Jadi ini gak usah baca setelahnya, kita tinggal baca-baca kata awal di sini. Oh, ini beberapa, tiba-tiba kesimpulannya semua. Udah pasti salah. Tapi kalian harus teliti ya, kalian tuh harus baca karena beberapa soal itu agak tricky, kayak di soal nomor 11 tadi, gitu ya. Nah, jadi intinya apa, baca gitu. Kalau tips and trick mah gampang gitu. Nomor 14. Hewan langka terancam punah ketika terjadi penebangan hutan dan perburuan binatang secara liar. Nah, di hutan X, sering terjadi penebangan hutan dan perburuan gajah secara liar. Berarti apa? Hewan langka terancam punah. Kita udah ambil kesimpulan nih yang pertama. Ya kan? Berarti di hutan X terancam punah gitu ya. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah gajah di hutan X. Nah, di hutan X terancam punah. Gak usah dipikir-pikir lagi, udah enak kan? Kalau kita sudah membacanya itu sambil kayak bercerita. Oke, aman. Sekarang nomor 15. Toko retail X hanya menjual pakaian yang memenuhi standar kualitas ekspor dan bermotif tradisional. A adalah merek pakaian batik. Nah, pakaian batik ini apa? Tradisional. Nggak usah. Nah, ini kan nggak membahas tradisional. Batik itu tradisional. Nah, basic-basic informasi seperti ini juga harus diketahui. Kayak video yang tadi itu tadi. Ada revisi juga kan? Karena ada salah penulisan di kunci jawaban juga. Aman banget. Yang diekspor ke Jepang dan Korea gitu. Udah memenuhi ekspor, memenuhi tradisional, maka A ini otomatis terjual juga di toko retail X gitu. Jadi apa? Simpulan tersebut pasti benar gitu. Catatan di nomor 15 ini kesimpulannya kayaknya nggak ketulis deh. Kesimpulannya itu pasti benar. Kesimpulannya itu adalah merek A dijual di toko retail X.